Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harsha Putro dengan NIM 230, 607, 110, 048, Prodi Perpustakaan, Sains dan Informasi di Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana Cisco Packet Tracer dapat menstimulasikan dua komputer yang berhubungan secara langsung. Di sini kita akan membuka Cisco Packet Tracer-nya terlebih dahulu. Jadi beginilah tampilan Cisco Packet Tracer yang sudah dibuka lewat akun yang sudah dibuat kemarin, yang sudah didaftarkan kemarin berdasarkan akun Google yang disarankan, baik akun Google saya sendiri maupun akun Google dari universitas. Di sini terdapat fitur-fitur di mana pada Cisco Packet Tracer ini terdapat fitur yang akan kita gunakan pada baris kedua ini. Yang pertama di sini ada fitur select, yang kedua di sini ada fitur zoom, di sini juga ada fitur untuk menghapus, di sini juga ada fitur untuk memperbesar maupun memperkecil, di sini juga ada notes, di sini kita bisa membuat garis di persegi, bulat maupun seterusnya. Di sini kita akan lebih sering menggunakan komponen dua ini untuk mensimulasikan bagaimana komputer bisa terhubung secara langsung. Kemudian di sini terdapat fitur Network Device, di mana pada Network Device ini kita akan ditampilkan router. Kemudian di sini juga ada routers. Maaf, di sini penampilan router sendiri pada bagian barisan yang kedua ini dapat routers, kemudian switches, kemudian hubs, kemudian wireless device, kemudian security, dan lain-lain. Di sini kita akan lebih sering menggunakan NDevice ini. NDevice di sini terdapat PC, laptop, server, Meraki server, dan seterusnya. Di sini juga terdapat IoT, tetapi kita tidak akan menggunakan IoT ini. Nah, di sini juga terdapat eh, konektor, di mana pada konektor kita akan lebih sering menggunakan copper crossover. Di sini juga terdapat strike, di sini juga terdapat fiber optik. Jadi langkah yang pertama kita akan menggunakan NDevice. Di NDevice kita klik PC. Di PC kita akan menaruh PC 1 dan 2 sebagai device komputer. Bagaimana cara menghubungkannya? Kita akan memasukkan pada IP address dengan mengklik kanan pada PC yang pertama ini. Di sini akan ditampilkan bagaimana modul pada eh, yang telah terlihat device view. Di sini bisa dibongkar pasang pada komponen-komponennya. Di sini terdapat USB juga, banyak USB. Di sini kita harus menyalakan PC-nya terlebih dahulu. Nah, kalau tombol merah ini menyala, berarti menandakan bahwa PC tersebut bisa aktif. Kalau tombol ini masih belum menyala, menandakan PC tersebut belum aktif. Di sini kita akan menyalakan terlebih dahulu. Kemudian kita memasuki pada halaman config. Config ini masih error dikarenakan pada PC belum dinyalakan. Baik, kita akan menyalakan PC terlebih dahulu, kemudian memasuki config. Setelah PC dapat dinyalakan, kita baru bisa memasuki halaman config pada PC 0 ini.
Jadi di sini akan diisi dengan IP address, default gateway, DNS server. Di sini juga terdapat desktop. Tersebut kita akan lebih sering memakai IP configuration ini untuk mengisi IP address dan subnet mask secara otomatis ini. Jadi kita isi terlebih dahulu. Kita isi 198 di 192, maaf, 198. Di sini kita akan mengisi dengan bagian akhir pada NIM kita. NIM saya 48, jadi bagian akhirnya adalah 8. Di sini kita memasukkan juga angka 1. Jadi IP address-nya berisi 192, 168, maaf ini keliru. 168, 81. Memasuki pada halaman desktop, kita juga mengisi 192, 168, dan ini NIM terakhir saya yaitu 8, kemudian 1. Kemudian di sini akan masuk secara otomatis subnet max-nya yaitu 255.255.255.0. Perlu diperhatikan bahwa mengisi IP address ini harus berbeda dengan device yang kedua karena supaya terhubung. Jika sama maka tidak akan terjadi koneksi pada IP address tersebut. Lihat, kita sudah mengisinya dengan teliti pada IP address. Kemudian di sini kita juga isi terlebih dahulu IP address yang berbeda dari device yang pertama. Sebelumnya kita akan menyalakan, ini sudah nyala ya teman-teman. Sebelumnya kita akan menyalakan terlebih dahulu. Nah, ini tampilan ketika device sudah menyala, PC sudah menyala. Jadi kita di sini membuat IP address yang berbeda. 192.198, dan ini belakang saya 8. Kemudian kita kasih angka 2 aja. Kemudian pada desktop 168, 168. Pada desktop sendiri kita isi sama, kita memasuki IP configuration. Di sini pada IP configuration kita akan mengisi hal yang sama, IP address-nya. Kemudian subnet mask akan terisi secara otomatis 255.255.255.0. Setelah itu, di sini kita akan menghubungkan pada koneksi. Koneksinya kita akan memakai crossover. Karena crossover sendiri berfungsi sebagai penghubung device yang sama. Di sini kita akan klik fast Ethernet. Kita akan klik pada device name yang kedua yaitu PC 1. Kita fast Ethernet juga. Nah, di sini simbol dari segitiga berwarna hijau ini menandakan telah terkoneksinya pada PC 0 ini sama PC 1. Kemudian kita akan memasukkan PDU sebagai simulasinya. Sini kita masukkan, kemudian kita masukkan. Nah, di sini terdapat tulisan successful bahwa telah berhasilnya dan telah terhubung antara dua komputer secara langsung. Di sini kita simulasikan, kita klik simulation, kemudian kita play kontrolnya. Nah, di sini akan terlihat bagaimana itu telah bisa terhubung antara device PC 0 ini dengan device
PC satu ini. Di sini, untuk tidak terjadi keeroran, kita perlu memperhatikan yang tadi pada config maupun desktop. Pada config ini, pada default gateway, kita harus mengisikan IP address yang sama yang diisikan pada desktop, IP configuration. Nah, seperti ini tampilannya, yaitu harus sama. Dengan teliti kita mengisikan hal tersebut agar eh, tidak terjadi keeroran apa troubleshoot yang dinamakan itulah. Kalau subnet max setelah mengisi IP address ini akan secara otomatis terisi sendiri. Kemudian di sini juga harus memperhatikan ini juga. Dan di sini IP address-nya itu pada belakangnya itu harus berbeda. Ketika sama maka terjadi troubleshoot juga akhirnya nanti. Jadi begitulah teman-teman yang dapat kita pelajari pemahaman tentang eh, Cisco Packet Tracer mengenai simulasi menghubungkan dua komputer secara langsung melalui kabel koneksi yang bernama crossover ini, crossover. Kemudian untuk simulasinya kita menggunakan PDU yang akan diletakkan pada PC yang pertama dan akan dikirim ke PC yang ini. Jadi ketika kita simulation tidak terjadi error pada karena tidak ada kesalahan ketika kita telah memenuhi semua langkah-langkah tersebut tadi. Kita coba lagi, beginilah hasilnya nanti. Di sini terlihat nampak statusnya adalah successful ya. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya sebagai mahasiswa masih perlu banyak belajar dari para pembimbing-pembimbing, baik dosen maupun guru-guru saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.